Zaman dulu, hukuman sangat mengerikan diberikan pada pelaku kejahatan. Di antaranya ada penggulitan. Penggulitan ini merupakan metode penyiksaan atau eksekusi yang lambat dan menyakitkan, karena kulit dikeluarkan dari tubuh. Umumnya, upaya ini dilakukan untuk menjaga bagian kulit yang dikeluarkan tetap utuh. Sejak zaman Asyurnasirpal II memerintah, pada tahun 883-859 sebelum Masehi, praktik ini ditampilkan dan diperingati baik dalam ukiran maupun dekret resmi kerajaan. Ukiran tersebut menunjukkan bahwa proses pengupasan sebenarnya mungkin dimulai di berbagai tempat pada tubuh, seperti di bagian kaki bagian bawah, paha, atau bokong. Dalam dekret kerajaannya, raja-raja Neo-Asyur nampaknya bergembira atas nasib buruk yang mereka berikan pada tawanan mereka. Ada beberapa contoh penggulitan dalam mitologi zaman dulu. Dalam mitologi Yunani, Marsyas, seorang satir, dikuliti hidup-hidup setelah kalah dalam kontes musim dari Apollo. Juga menurut mitologi Yunani, Alus dikatakan telah menguliti istrinya. Asterius raksasa dikuliti hidup-hidup oleh Dewi Athena. Dalam mitologi Aztec, Zeptotec adalah dewa kematian dan kelahiran kembali yang dikuliti. Prajurit musuh yang ditangkap dikuliti setiap tahun sebagai pengorbanan untuknya. Menurut Herodotus, Sisamnah, seorang hakim korup di bawah pemerintahan Cambyses II dari Persia, dikuliti karena menerima suap. Talmud membahas bagaimana Rabbi Akiva dikuliti hidup-hidup oleh orang Romawi karena mengajarkan Taurat di depan umum. Tradisi Katolik dan Ortodoks menyatakan bahwa Santo Bartolomeus dikuliti sebelum disalib. Pada tahun 202 Masehi, Santo Charalambos dilaporkan disiksa tanpa ampun pada usia 113 tahun pada masa pemerintahan Septimius Severus. Para penyiksa menyayat tubuhnya dengan kait besi dan mengikis seluruh kulit tubuhnya. Pada tahun 260 Masehi, Kaisar Romawi Valerian ditangkap dalam perundingan oleh Shapur I, Raja Persia, di Edessa. Menurut beberapa laporan dia dikuliti hidup-hidup. Mane, nabi pendiri Manikisme, dikatakan telah dikuliti atau dipenggal. Vasak Mamikonya, Panglima Tentara Armenia, pada masa pemerintahan Rshak, Raja Armenia, dikuliti hidup-hidup atas perintah Shapur II setelah dia, bersama Arsaces, ditangkap dan dipenjarakan oleh Raja Persia. Kulitnya kemudian diisi dengan jerami dan diletakkan di hadapan Arsaces untuk lebih mengejek dan menyiksa Raja Armenia yang dipenjara secara psikologis. Totila konon memerintahkan uskup Perugia, Herculanus, untuk dikuliti ketika ia merebut kota itu pada tahun 549. Pada tahun 991 Masehi, selama penggerebekan Viking di Inggris, seorang Viking Denmark dikatakan telah dikuliti oleh penduduk setempat di London karena menggeledah sebuah gereja, kulitnya lalu diawetkan. Namun analisis lebih dalam yang dilakukan menyimpulkan bahwa kulit yang diawetkan berasal dari kulit sapi dan merupakan bagian dari tipuan abad ke-19. Pire Basile dikuliti hidup-hidup dan semua pembela istana digantung pada tanggal 6 April tahun 1199 atas perintah pemimpin tentara bayaran Mercadir karena menembak dan membunuh Raja Richard I dari Inggris dengan panah otomatis di pengepungan Chehalis pada bulan Maret tahun 1199. Pada tahun 1314, saudara laki-laki Onei yang merupakan kekasih menantu perempuan Raja Philip IV dari Perancis dikuliti hidup-hidup, kemudian dikebiri dan dipenggal dan tubuh mereka diekspos di tiang gantungan. Pada tahun 1323, suku Meksica meminta Yao Chihuahua, putri Aceh Kometo, penguasa Culhuacan, untuk dinikahi. Tanpa sepengetahuannya, dia dikorbankan dan pendeta yang muncul saat makan malam festival mengenakan kulitnya sebagai bagian dari ritual. Pada tahun 1490, Krokodilos Kladas yang memimpin pemberontakan di Morea dikuliti hidup-hidup oleh Ottoman ketika terjebak dalam pertempuran. Marco Antonio Bragadin, komandan Venesia di Famagusta, dikuliti hidup-hidup oleh Turki setelah 1 tahun mempertahankan kota itu pada tahun 1571. Pada bulan September tahun 1611, Dionysios sang filsuf dikuliti hidup-hidup oleh Ottoman setelah pemberontakan yang gagal di Ioannina, kulitnya diisi jerami dan diarak. Pada tahun 1657, martir Jesuit Polandia, Andrew Bobola, dibakar, setengah dicekik, sebagian dikuliti hidup-hidup, dan dibunuh dengan pukulan pedang oleh Cusek Ortodoks Timur.
Pada tahun 1771, Daskalogyanis, seorang pemberontak Kreta melawan Kekaisaran Ottoman, dikuliti hidup-hidup, dan dikatakan bahwa ia menderita dalam keheningan yang bermartabat. Di Amerika Serikat, Nat Turner, pemimpin pemberontakan melawan perbudakan di Virginia, digantung pada tanggal 11 November tahun 1831. Tubuhnya kemudian dikuliti, kulitnya digunakan untuk membuat dompet sebagai souvenir.